Halo semuanya, perkenalkan saya Novi Listiani dengan NIM 122140192 dari kelas pemrograman web RB. Di video ini saya akan memaparkan web yang saya buat dengan judul webnya adalah Pause Connect. Kita lanjut ke deskripsi webnya. Jadi Pause Connect itu apa sih? Pause Connect itu adalah website yang menghubungkan antara penolong kucing dan juga calon adopter dalam satu sistem, di mana platform ini mempermudah proses adopsi serta pelaporan kucing terlantar secara online. Pause Connect dikembangkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan yang sering dihadapi komunitas pecinta hewan, terutama kucing, khususnya dalam menyelamatkan dan menyalurkan hewan terlantar ke rumah baru. Sistem ini mempertemukan penolong dan juga adopter dalam satu platform. Selanjutnya, website ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu front end dan juga back end. React.js untuk front end menggunakan hooks dan functional components agar kodenya lebih efisien dan mudah dikembangkan. Kemudian Recruiter DOM untuk navigasi antar halaman, Context API untuk Redux Toolkit untuk manajemen state global. Kemudian CSS Custom digunakan untuk styling dengan desain yang responsif untuk berbagai ukuran layar. Kemudian back-end-nya dikembangkan dengan Python menggunakan framework Pyramid dan pendekatan RESTful API. Data disimpan dalam PostgreSQL dan komunikasi front-end back-end dilakukan menggunakan Axios. Kemudian seluruh proyek dikelola dengan Git dan disimpan di dalam GitHub. Lanjut ke fitur utama. Jadi fitur-fitur yang ada di web ini adalah share UD, di mana kita bisa menambah, melihat deskripsi kucing, mengubah dan juga menghapus apabila kita pernah mengunggah atau mensubmit kucing-kucing yang terlantar di jalanan untuk nantinya bisa diadopsi oleh orang lain. Kemudian adalah CRUD pengguna, di mana pengguna di sini ada dua, yaitu adalah penolong dan juga adopter. Selanjutnya ada fitur login dan sign up, itu saja. Kemudian ada fitur like, di mana kita bisa menyimpan atau wishlist istilahnya, apabila suatu saat kita ingin mengadopsi atau tertarik mengadopsi kucing tersebut. Kemudian untuk UI UX didesain responsif dan mudah digunakan. Selanjutnya langsung saja ke demo webnya. Baik, jadi di sini sudah berada di halaman login. Namun apabila pengguna atau user belum pernah membuat akun di website ini, maka harus sign in terlebih dahulu dan membuat akun baru tentunya, dan membutuhkan data seperti username, email, dan juga password. Karena sebelumnya saya sudah pernah login, jadi di sini saya hanya tinggal masuk kembali dengan menggunakan email dan juga password yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita login saja. Kemudian ini adalah halaman home. Jadi di sini ini seperti istilahnya halaman untuk menyambut user atau welcome, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke halaman list kucing yang siap diadopsi, itu akan menampilkan halaman ini terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah tinggal mengklik button adopsi sekarang, dimana dia akan mengarahkan kita ke list kucing yang siap untuk diadopsi. Jadi sini ada loading dulu. Oke, jadi kucing-kucingnya sudah muncul seperti ini. Memang ada beberapa gambar yang rusak karena API-nya. Di sini ada fitur nama. Setelah diklik, misal kita ingin melihat deskripsi dari si Moirain ini,
Dan apabila user tertarik ingin mengadopsi, maka tinggal mengklik button adopt ini. Maka akan muncul form yang dibutuhkan untuk si pengadopsi. Jadi kita akan mencoba isi formnya. Baik, saya isi secara otomatis saja. Misal saya isi dengan karena saya suka kucing, seperti ini. Setelah diisi semua, maka tinggal submit saja. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Dan si pengunggah si dia ini akan mengontak kita melalui nomor atau email yang sudah kita masukkan di form tadi. Kemudian di sini ada fitur like seperti ini. Kalau seandainya kita ingin memasukkan si kucing ini ke dalam wishlist kita untuk diadopsi, misalnya nanti saja. Oke, setelah itu kita ke halaman untuk menambahkan kucing ini sebenarnya bisa di sini atau bisa juga di halaman profile seperti itu. Oke, kita masuk ke halaman profile. Jadi di profile ini kita bisa melihat kucing yang pernah kita unggah sebelumnya, karena di sini saya belum pernah mengunggah kucing sebelumnya. Kemudian di sini adalah kucing yang pernah kita like atau kita jadikan wishlist. Kemudian untuk profilnya sengaja saya kosongkan. Selanjutnya kita coba fitur menambahkan kucing. Jadi ada beberapa form yang perlu diisi, yaitu adalah nama, umur si kucing, boleh perkiraan saja dalam hitungan bulan, kemudian gendernya, dan deskripsi singkat terkait kucing tersebut. Misal kita isi Mona Lisa, umurnya misalkan 8 bulan, gendernya adalah perempuan, dan deskripsi singkat misal Mona Lisa adalah kucing yang suka makan. Kita pilih gambar kucingnya ini, kemudian kita langsung submit atau add cut, maka dia akan otomatis kembali kosong seperti ini ketika sudah berhasil di submit. Kita kembali ke halaman profile dan si Mona Lisa ini sudah berhasil ditambahkan di profile. Kemudian untuk menghapus, kita tinggal tekan klik button hapus, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kucing sudah berhasil dihapus dan tinggal merefresh halamannya. Kucingnya sudah hilang. Oke. Sepertinya untuk demo websitenya hanya sekian, dan lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah website ini adalah hadir sebagai solusi digital untuk bisa memudahkan proses adopsi kucing. Jadi website ini membantu mempertemukan penolong dan juga adopter secara efisien, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelamatan hewan. Kemudian selama membuat web ini, tantangan yang saya hadapi salah satunya adalah
adalah susahnya mengintegrasikan front end dan juga back end yang awalnya mengalami error, tidak memberikan output seperti yang diminta. Jadi saya mengatasinya dengan menyesuaikan format JSON dan juga debugging alur API. Jadi saya rasa sekian saja pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga aplikasi Pause Connect ini, maksud saya website Pause Connect ini bisa menjadi solusi sederhana untuk masalah yang nyata di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.